monggo, silakan teman-teman. Oke, ini ada Bang Ipul. Boleh maju, Boleh. Bang Ipul. Ya, udah. Tadi kita Ya, gimana Bang Ipul? di rumah aja. Gimana pertanyaannya? Gimana hari ini? Oh ya, yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Sampai jam 1 karena ini sebuah prosedur dari negara, saya harus tunduk. Ya, juga terima kasih buat seluruh stasiun televisi, ya, ada RCTI, ada MNC, ada Indosiar, ada SCTV, juga ada TV One, Kompas TV, Trans TV, Trans 7. Terima kasih atas supportnya selama ini. Yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, kepada Bang Raja, kepada Gus Ropi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Dan juga keterangan itu bisa nanti ditanya oleh pihak Kapolsek biar real, biar nyata seperti itu. Dan sekarang kondisi saya sehat, alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Bang Ipul, hikmah yang bisa diambil dari kejadian seperti ini seperti apa, Bang? Ternyata hikmahnya ini ya, alhamdulillah juga saya tahun ini dapat panggilan haji, Gus. Oh, Masya Allah, barakallah. Ini di Kediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pasuruan. Alhamdulillah. Bang Ipul, ya. Ini mungkin kali ya, Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah membersihkan, masih ada sisa-sisa kesehatan, mungkin kesabaran. Karena di haji lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita, harus selalu waspada seperti itu. Dan satu lagi pesan saya buat seluruh penonton ya tercinta dan teman-teman dari medsos juga, jauhi narkoba. Tidak ada kegunaannya, banyak ruginya. Gara-gara narkoba orang bisa jadi gila, gara-gara narkoba orang kehilangan masa depan, gara-gara narkoba orang jadi kehilangan, ya kan, pendapatan, kehilangan segala-galanya, ya kan, pokoknya nggak ada bagusnya. Itu pesan dari Bang Ipul. Dan juga insya Allah saya akan selalu mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba, bentuknya seperti apapun. Bang Ipul, setelah 3 hari Bang berkeluar ini kayaknya capek Bang untuk kayak tidur. Iya, saya memang terus terang selama pemeriksaan ini saya tidurnya itu di ruang penyidik. Ya, jadi nggak bisa tidur gitu, memang udah duduk begitu ya kan ya. Alhamdulillah banyak teman-teman di sini juga kasih support ya. Kebetulan saya orang Islam, saya bisa sholat 5 waktu. Tapi yang bikin saya sedih, saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid itu. Jadi mulai hari ini insya Allah saya akan kembali lagi sholat berjamaah lagi di masjid, ketemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah capek itu terbayar dengan hari ini. Saya bisa bebas gitu dan benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bang, asistennya sendiri kan yang terbukti ya. Wah, ada ngobrol atau apa Bang? Nggak ada. Juga baru Kami tidak dipertemukan. Jadi ya begitu. Jadi pertanyaan itu dikonfrontir ya, cocok gak nih gitu kan. Jadi memang sengaja gitu, tidak boleh dipertemukan. Ya yang jelas saya mendoakan semoga dia mendapatkan penanganan kalau misalkan dia. Harapan saya sih asisten saya ini kan karena dia itu pemakai ya, harapan saya semoga dia bisa berubah dan juga direhab ya, Gus. Mudah-mudahan harapan saya gitu, karena ya memang saya juga nggak percaya kalau dia pemakai gitu kan, baru tahu pas kejadian kemarin gitu. Makanya saya berharap jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun, itu ya, itu akan merugikan.
seperti itu. Berarti sedikit penegasannya Bang, ketika kemarin kejadian diberhentiin, shock pasti ya. Saya sampai sekarang masih shock karena terus terang memang saya demi Allah, saya itu berpikir karena saya tidak merasa saya bikin kejahatan ya. Saya merasa saya itu benar-benar insya Allah bersih lah dari hal-hal aneh-aneh. Tiba-tiba ada orang yang mengaku polisi, ya saya curiga kan, wah kok polisi gitu kan. Begitu gedornya juga keras lagi kan, ini begal nih gitu kan. Udah gitu bukan cuma satu motor kalau nggak salah lebih dari 3, tapi sudah nggak apa-apa lah. Itu jadi pengalaman saya. Nah begitu saya dibawa depannya ada Polsek Tambora, justru saya di situ merasa bahagia. Karena apa? Ternyata yang bawa saya bener-bener polisi. Wah, mantap. Saya pikir itu bekal, bener-bener saya udah pasrah. Makanya saya minta sujud-sujud tolong sama warga di situ. Bukannya ditolong malah ditonton. Saya jadi ya Allah tolong, saya minta ya Allah demi Allah. Tapi udah saya pasrah pada itu. Ternyata bener-bener polisi. Dan saya juga minta maaf sama teman-teman anggota kepolisian yang ada di Tambora. Ya mohon maaf karena saya berburuk sangka, saya pikir memang itu begal gitu karena berpakaiannya pada preman semua gitu kan. Jadi saya mohon maaf. Tadi kemarin kami sudah saling memaafkan atas kekeliruan ini dan alhamdulillah saya saya minta maaf dan mereka maafkan dan mereka minta maaf, saya juga saling memaafkan seperti itu. Bang Ipul menanggapi sedikit dong Bang. Ada sentilan dikit nih dari pihak sebelah gimana? Iya. Sebelah apa? Dari mantan. Jadi gini, kalau mau menyentil itu harus sebutin nama yang disentil. Karena yang menyentil nggak nyebutin nama, mohon maaf. Ya kan, berarti bukan buat saya. Jadi harus kalau mau nyentil dituju untuk King Saiful Jamil. Binnya disebut, bin Kawi. Nah, kasih sentilan baru saya akan menjawab karena di sini yang bertanya itu tidak ada tujuannya. Jadi mohon maaf kita tidak bisa respon, ya enggak? Nah, jadi gini, Bang Ipul. Ya. Menindaklanjuti pertanyaan teman, ada sebelah ya. Di agama itu sebenarnya diajarkan. Walaupun misalnya tidak menyebut Bang Ipul misalnya, tapi kalau dia mengarah kepada seseorang, itu namanya kalau di dalam agama hibah. Dan hibah itu dosanya sama seperti makan bangkai saudara. Walaupun tidak menyebut nama ini misalnya, dia hanya begini, apa tujuannya begitu itu apa? Hidup yang selalu menjelekkan orang, memfitnah orang, membuka aib, itu apa gitu? Apalagi nggak mau sebut nama gitu. Nah, yang paling bahaya, yang tahu itu kan Allah. Kamu mau mengarah ke siapa? Mengarah ke si fulan, ke ini. Nah, itu sudah dicatat, itu hibah gitu loh. Apakah kamu mau kaya di dunia, tapi kamu di akhirat akan disiksa oleh Allah? Udah itu ya dari segi pandangan agama. Dan Bang Ipul saya berharap nggak perlu membalas apapun mereka karena jenengan sudah lulus ujian. Oke. Ya. Sampai di situ aja ya. Oke, Bang Ipul sedikit Bang Ipul. Udah sampai di situ aja. Habis ini mau ngapain lagi nih? Bentar. Ya ada rencana syukuran mungkin Bang Ipul. Kalau mau tahu ngapain silakan ikut. Jadi belum tahu, saya lagi ikut pengacara aja dulu. Yang jelas teman-teman makasih banyak ya Allah. Terima kasih Muhammad pada kekurangan. Kalau mau wawancara lagi bisa telepon saya. Pokoknya pintu rumah saya terbuka untuk wartawan. Karena ini adalah rumah orang, kantor polisi, takut mengganggu kepentingan umum. Kita cari tempat yang lebih nyaman lagi, ngobrol lebih asik lagi. Terima kasih.